bilang semangat pagi, jawabannya pagi, pagi, pagi. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Nah, bagaimana nih kabar anak-anak semuanya? Sehat? Sehat, Bu. Alhamdulillah. Semoga anak-anak semua selalu dalam keadaan sehat ya dan dilindunginya. Baiklah anak-anak semuanya, untuk mengawali pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Ibu absen dahulu ya. Adakah yang sudah masuk sekolah hari ini? Nah, bagaimana anak-anak? Sudah siap untuk belajar? Siap. Oke, semua yang berhubungan dengan buku matematika silakan dikeluarkan dan jangan lupa catat poin-poin pentingnya. Karena besok di akhir pertemuan Ibu akan mengumpulkan semua catatannya. Iya, Bu. Oke, baiklah. Seperti biasa, yang kita lakukan sebelum kita belajar, kita melakukan ice breaking. Silakan fokus dan tirukan gerakan Ibu ya. Fokus ya. Ini matematika. Ini matematika. Ini fisika. Dan ini kimia. Kita ulangi lagi ya. Ini matematika. Dan ini fisika. Dan yang ini kimia. Nah, anak-anak semua bagaimana? Sudah bisa kita praktekkan? Ayo, ini tadi apa? Kimia. Loh, masa ada yang jawab kimia? Berarti tadi ada yang gak nyimak dan gak fokus ya. Ini tadi apa anak-anak? Matematika. Ya. Yang belum fokus, ayo fokuskan lagi. Ulangi, ini tadi apa? Fisika. Ya, baik. Semuanya sudah fokus ya? Nah, semuanya sudah fokus kan? Dan pastinya sudah semangat dong, karena kita sudah bermain tadi. Anak-anak, di antara kalian, adakah yang masih ingat pelajaran yang Ibu ajarkan pada minggu kemarin? Saya, Bu. Pertemuan kemarin membahas tentang fungsi trigonometri. Fungsi trigonometri yaitu fungsi yang memetakan himpunan dari himpunan sudut ke himpunan nilai dengan menggunakan perbandingan trigonometri. Ya, benar Siska. Jadi pada minggu kemarin kita membahas tentang fungsi trigonometri. Fungsi trigonometri adalah suatu fungsi yang memetakan himpunan sudut ke himpunan nilai dengan menggunakan perbandingan trigonometri. Di dalam suatu fungsi trigonometri ada kodomain dan domainnya. Domainnya itu adalah himpunan sudut dan kodomainnya adalah himpunan bilangan. Nah, pada hari ini kita akan membahas lebih dalam tentang fungsi trigonometri, yaitu fungsi trigonometri dengan menggunakan lingkaran satuan. Nah, anak-anak, adakah yang tahu apa sih lingkaran satuan itu? Saya, Bu. Lingkaran yang berjari satu satuan. Ya, benar. Lingkaran satuan yaitu lingkaran yang berjari-jari satu satuan. Kita sudah bahas persamaan lingkaran dalam koordinat kartesius. Apa rumusnya anak-anak? X kuadrat X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, dalam lingkaran satuan yaitu berjari-jari satu satuan. Maka N-nya ini kita
Dengan sudut yang dibentuk oleh OP dan juga absis, maka kita bisa membentuk alfa. Nah, dari alfa ini kita bisa menyimpulkan bahwa sin X sama dengan Y per R. Dengan R-nya sama dengan 1, maka sin X sama dengan Y. Sedangkan cos E itu X per R. Dengan jari-jarinya 1, maka didapatkan X. Jadi kita dapatkan bahwa nilai cos E itu ditentukan oleh absis E. Dan untuk tan X ditentukan oleh ordinat dan juga absisnya. Nah, untuk lebih jelasnya, Ibu sudah mempersiapkan video. Sebelumnya, silakan kalian berkumpul dengan kelompok masing-masing yang sudah ditentukan pada minggu kemarin. Baik, Bu. Sudah berkumpul dengan kelompoknya masing-masing? Ya, Bu. Adakah yang tidak mendapatkan kelompok? Ya, Bu. Baik. Silakan nanti videonya disimak dengan baik. Setelah itu diskusikan dengan kelompok masing-masing. Grafik fungsi dasar ya sama dengan sin X. Satuan patokannya tadi di awal kan sudah dibahas ya. Jadi patokannya di lingkaran satuan ini kan ada unsur. Ini dari pusat ke sini kita namakan apa absis gitu kan ya. Kemudian ini jari, kemudian dari sini-sininya sebagai ordinat. Ini sudutnya ya, ini sudutnya. Nah, sekarang kita kembalikan ke definisi sin. Sin itu berarti kan ordinat per jari-jari. Dengan menetapkan jari-jarinya 1 karena lingkaran satuan, berarti diperoleh y-nya itu sama dengan ordinat. Sehingga x, y-nya itu bermakna x-nya itu sudutnya, y-nya itu ordinatnya. Artinya ketika kita mau menggambar pakai lingkaran satuan nih 45 derajat, berarti kan 45 derajat itu di sini ya. Nah, ini sudutnya 45, ordinatnya mana? Berarti ordinatnya dari sini-sini. Nah, berarti ini. Nah, ini gitu. Ya, dan seterusnya 90 berarti ordinatnya 1 gitu. Nanti dihubungkan. Nah, ilustrasi lebih jelasnya seperti ini ya. Tuh, gitu. Oke. Next, bagaimana gambar grafik fungsi dasar Y sama dengan cos X dan satuan. Nah, dengan cara yang sama, tadi patokannya ada apa? Ini absis gitu ya, jari-jari dan ordinat. Nah, definisi cos itu kan absis per jari-jari. Dengan menetapkan jari-jarinya 1, maka diperoleh Y-nya atau cos X-nya itu sama dengan absis. Sehingga berarti X-nya itu menggambarkan sudut, Y-nya itu menggambarkan absis. Kalau misalkan ditetapkan di sini terus gitu kan ya, nanti nggak bergerak-gerak dong gitu, nggak kelihatan grafiknya kayak gimana. Nah, supaya nilai absisnya itu berpindah nih dari sumbu X, ini saya di sini kan, nah ke sumbu Y, maka lingkarannya itu, lingkaran satuannya dirotasi 90 derajat berlawanan arah jarum jam. Coba kita lihat gambar ini. Kalau tadi yang di grafik sin X ini kan berarti 0 ya, 0 derajat gitu ya, 45, 90 dan seterusnya. Tapi kalau di sini dimulai 0-nya di sini nih. Nih kalau di grafik cos ini 0 gitu, ini 0 derajat dan seterusnya, ini yang 90 derajat. Nah gitu, jadi dirotasi 90 derajat berlawanan arah jarum jam, sehingga nanti diperoleh tuh cos 0 gitu. Cos 0 berarti kan menggambarkan absisnya ya, ini kan 0 di sini gitu. Cos 45 mana nih, ini kan absisnya jadi yang ini kan. Nah gitu, dan seterusnya nanti dihubungkan. Oke, ilustrasinya seperti ini. Bisa lebih jelas. Oke, next, bagaimana dengan gambar grafik fungsi dasar ya sama dengan tan X. Begini ilustrasinya. Jika garis pembentuk sudut pada lingkaran satuan itu diperpanjang
hingga memotong sumbu Y, maka titik potong tersebut mempunyai absis yang sama dengan jari-jari lingkaran satuan. Sekarang kita lihat, sesuai dengan definisi tan, bahwa tan itu kan ordinat per absis gitu ya. Karena absisnya ini nih sama dengan jari-jari, maka berarti absisnya kita tetapkan 1 karena lingkaran satuan kan, sehingga tan x-nya itu sama dengan ordinatnya. Jadi x, y-nya itu x-nya menggambarkan sudutnya dan y-nya itu menggambarkan ordinat gitu. Nah, sekarang kalau misalkan lebih jelasnya gitu kan ya, kita lihat ini ya. Oh iya, terkait periode, amplitudo, maksimum minimum tan itu kayak gimana? Nah, di sini fungsi periodik itu mempunyai amplitudo. Lalu fungsi periodik yang bagaimanakah yang mempunyai amplitudo? Yaitu fungsi periodik yang mempunyai nilai maksimum dan minimum. Nah, karena amplitudo itu kan dapat dikatakan sebagai setengah dari jarak antara nilai atau titik terendah dan titik tertinggi pada grafik. Sekarang kita lihatnya untuk yang grafik tan ini kan nilai maksimumnya itu gitu ya, titik tertingginya itu ta hingga gitu ya, positif ta hingga. Kalau minimumnya itu negatif ta hingga gitu kan, negatif ta hingga. Berarti tidak ada dong gitu hanya istilahnya. Nah, karena nilai maksimum dan minimum fungsi tan itu tidak terdefinisi, jadi fungsi tangan itu tidak memiliki amplitudo. Nah, sekarang bagaimana dengan periodiknya? Nah, satu periodik itu dalam hal ini itu fungsi yang di bawah, sampai fungsi yang di atas gitu. Jadi satu periode itu seperti ini, bukan gunung dan lembah gitu ya untuk fungsi tan. Nah, sehingga satu periode untuk grafik dasar fungsi tan itu jaraknya adalah 180 derajat. Jadi periode grafik dasar ini ya yang tan 180 derajat. Jadi terus tidak ada amplitudo. Nah, sudah disimak ya videonya. Sekarang Ibu akan memberikan LKBD. Silahkan dikerjakan dan didiskusikan dengan kelompok masing-masing. Ya, Bu. Apakah kalian sudah menyelesaikan diskusi kalian? Sudah, Bu. Oke, kalau sudah, silakan salah satu dari kelompok kalian menjelaskan hasil diskusi. Kalau gitu dimulai dari kelompok 1 ya. Oke, kita beri aplaus untuk kelompok 1. Mantap sekali penjelasannya. Adakah kelompok lain yang ingin bertanya atau memberikan pendapat kepada kelompok 1? Tidak, Bu. Oke, berarti kita lanjut ya. Silakan kelompok 2 untuk mempresentasikan. Alhamdulillah, semua kelompok sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Nah, sekarang di antara kalian, adakah yang ingin memberikan kesimpulan pada pertemuan hari ini? Oke, luar biasa. Lingkaran satuan yaitu lingkaran yang menjadi satu satuan. Dalam membuat grafik fungsi trigonometri dengan lingkaran satuan, kita bisa membuat terlebih dahulu diagram kartesius. Setelah itu, kita membuat sebuah lingkaran dengan jari-jari satu satuan. Nah, pada lingkaran tersebut tadi, kita bisa menyimpulkan bahwa sin E itu sama dengan Y
Y per